Halo semuanya, ketemu lagi. Yap, jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail dari video, hari ini kita akan merakit sebuah PC gaming budget 8 jutaan dan sudah DDR5 tentunya. Pastinya dari komponen-komponen yang akan kita gunakan, ini kita akan menggunakan full komponen baru dan bergaransi. Karena di PC rakitan kali ini itu kita shot pada saat awal-awal komponen, khususnya komponen memori RAM ya, itu pas waktu baru-baru banget naik. Jadi mungkin dari segi harga yang akan kalian dapat setelah nonton video ini, mungkin dari segi harga updateannya itu akan ada perbedaan cuy. Bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Dan sedikit informasi juga ya, di PC rakitan kali ini itu di shot sebelum konten PC rakitan episode yang ke-21. PC rakitan budget 6 jutaan yang baru banget kita upload kemarin. Ya emang ini agak sedikit ngaret, tapi ya udahlah ya. Karena kalian sampai detik ini nonton video ini, jadi langsung aja di sini gue akan bahas detail komponen yang akan kita gunakan pada rakitan PC budget 8 jutaan kali ini. Ya udah, langsung aja mari kita bahas komponennya. Let's go. Oke, jadi yang pertama di sini untuk prosesornya kita menggunakan prosesor dari Intel Core i3 Gen 13, yaitu Intel Core i3 13100F. Alasan kita menggunakan prosesor ini itu karena pada saat kita dapat prosesor ini, harganya ini itu mirip-mirip sama Intel Core i3 Gen 12. Ya selisihnya beda tipis lah. Karena seperti yang kita tahu ya, selain daripada memori RAM dan SSD itu pada naik, Intel Gen 12 pun juga ikut naik Pak ya. Bahkan kemarin itu sempat tembus di angka 1 jutaan. Dari yang sebelumnya harganya itu cuma 800.000 cuy. Selanjutnya untuk CPU coolernya di sini kita menggunakan CPU cooler dari Gamdias Boreas M2 ARGB Black. CPU cooler budget 400 ribuan ini menggunakan fan berdiameter 120 mili dengan tambahan fitur LED display. Fitur LED display ini bisa membaca suhu dari prosesor atau GPU kalian. Dan juga fan dari cooler ini itu sudah support dengan ARGB 3 pin. Karena motherboard yang kita pakai ini belum support RGB, jadi ya ini dari segi RGB-nya itu belum bisa kita nyalain cuy. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan motherboard dari MSI H610ME DDR5. Nah, karena di rakitan PC kali ini kita menggunakan memori DDR5, alhasil di sini kita cari motherboard DDR5 dengan harga yang cukup terjangkau dan pilihan kita jatuh ke motherboard dari MSI H610 ini cuy. Dan untuk memori RAM-nya di sini kita menggunakan memori RAM dari tim Ticred Vulkan 2x8GB dengan speed di 6000 MHz. Kemudian untuk storage-nya di sini kita menggunakan SSD NVMe dari Adata Legend 710 yang kapasitasnya ini 256GB, dan untuk penyimpanan tambahannya kita pakai harddisk 500GB dari Seagate. Dan untuk kartu grafisnya di sini kita menggunakan VGA card dari Galax RTX 3050 6GB. Yap, alasan kenapa kita pilih VGA yang satu ini itu karena performa dan konsumsi daya yang dihasilkan itu udah cukup bagus di kelasnya cuy. Meskipun banyak yang kurang suka sama VGA ini karena performanya yang kurang lah, performanya inilah, performanya itulah. Tapi menurut pendapat gue pribadi, VGA ini tuh masih sangat-sangat oke di kelasnya. Apalagi kalau kita mau ngerakit PC full dengan menggunakan komponen baru, pilihan VGA budget 2 jutaan dari Nvidia gak ada pilihan lain selain 3050 ini cuy. Karena dari segi kebutuhan subscriber kita pun juga nggak terlalu yang berat-berat banget, dan juga emang pengen efisiensi dayanya itu rendah, jadi nggak terlalu boros daya lah. Kemudian untuk menyuplai semua komponen yang udah gua sebutkan tadi, di sini kita menggunakan power supply dari Gamdias Helios 650 watt 80 plus bronze. Di video sebelumnya kita sudah pakai power supply dari Gamdias yang kapasitasnya itu 550 watt. Tapi di rakitan PC kali ini gua pakein yang 650 karena menurut gua di build PC rakitan kali ini untuk upgrade jangka panjang itu masih enak banget cuy. Dan mungkin nanti di beberapa waktu yang akan datang dari segi VGA atau dari segi prosesor mau upgrade, jadi power supply-nya itu nggak perlu ganti cuy. Karena 650 watt menurut gue ini udah sweet spot banget di PC rakitan upgradable tentunya. Dan yang terakhir untuk casingnya di sini kita diberi kesempatan oleh DTG Indonesia untuk menggunakan casing dari Montec XM5. Casing ini itu ukurannya bener-bener gede banget cuy. Casing ini itu udah sangat-sangat oke banget untuk kalian yang emang suka dengan modelan casing yang gede-gede ya. Karena dari segi airflow-nya ini bener-bener enak banget. Di bagian depan ini sudah full mesh, dan untuk di bagian atas dan di bagian belakang ini udah sangat-sangat lega banget lah untuk airflow. Dan di paket pembeliannya juga ini sudah include dengan 4 fan ARGB bawaan cuy.
Ya ini udah paket lengkap lah. Dan yap, jadi itu dia tadi kurang lebih detail komponen yang kita gunakan pada build PC rakitan kali ini. Sekarang kita akan masuk ke benchmark sintetisnya. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja mari kita tes. Dan ya guys, jadi itu dia tadi ya kurang lebih dari segi spesifikasi dan performa PC rakitan yang satu ini. By the way, sorry banget untuk build PC rakitan kali ini tuh emang agak kurang persiapan ya dari segi konten dan testing game, karena emang sekios itu ya bisa dibilang cuy. Kalian bisa tulis aja kritik dan masukan kalian, atau mungkin kalian ada saran untuk video gua selanjutnya, kalian bisa tinggalin aja di kolom komentar cuy. Sekali lagi gua pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support gua dan mempercayakan rakitan kalian untuk gua build. Dan yap, segitu aja dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten PC rakitan gua selanjutnya. Yo.